Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Alsena, Diana Rahma Sofia, dan Preti Presdiani ingin memaparkan materi tentang Dunkin Donuts. Sejarah Dunkin Donuts. Dunkin Donuts berasal dari sebuah restoran donat dan kopi di Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Kala itu, penikmatnya bisa makan donat dengan harga 5 sen dolar Amerika dan kopi 10 sen dolar Amerika. Melansir dari news.dunkindonuts.com, dulunya tempat kuliner ini bukan disebut Dunkin Donuts, melainkan Open Kettle. Sampai pada 1950, William Rosenberg, sang pendiri, memutuskan mengubah nama gerai itu menjadi Dunkin Donuts. Waralaba Dunkin Donuts pertama rilis pada 1955. Tempat makan donat ini pun berkembang begitu pesat. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun, sudah ada 100 gerai. Puncaknya, pada 1972, Dunkin Donuts meluncurkan menu andalannya bernama Munchkin, donat yang tidak bolong tengahnya tetapi berisi selai. Sekarang, Dunkin Donuts pun lebih dari 12.000 gerai di sekitar 45 negara. Pemilik Dunkin Donuts. Di balik kesuksesan Dunkin Donuts, ada seorang pria bernama William Rosenberg. Dia lahir di Boston, Massachusetts pada 1916. William merupakan satu dari 4 anak Nathan Rosenberg, pemilik toko kelontong, dan Phoebe Rosenberg Nisworth, imigran Yahudi dari Eropa Timur. Dia tumbuh di bagian Massachusetts, sebuah wilayah kelas pekerja Boston, dan dididik di sekolah umum. Namun akibat terhimpit masalah keuangan, dia terpaksa meninggalkan sekolah saat duduk di kelas 8 demi mendukung keluarganya yang kehilangan tokonya di era depresi besar. Setelah mencoba sejumlah pekerjaan yang berbeda, pada usia 14 tahun, William memilih bekerja untuk Western Union, sebuah perusahaan pengiriman. Pada usia 17 tahun, dia mulai bekerja sebagai pengemudi truk es krim dan untuk Simco, korporasi yang didistribusikan es krim dari truk pendingin. Masuknya Dunkin Donuts di Indonesia. Dunkin Donuts pertama kali masuk di Indonesia melalui penanaman modal asing langsungnya dengan membuat perusahaan pertamanya di Jakarta. Dunkin Donuts sebelumnya juga telah membuka cabang-cabang franchise di berbagai negara, seperti negara-negara di Eropa. Di Indonesia sendiri, Dunkin Donuts mulai merambah pasarnya pada tahun 1985 dengan gerai pertama didirikan di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Khusus wilayah Indonesia, master franchise Dunkin Donuts dipegang oleh Dunkin Donuts Indonesia. Saat pertama kali Dunkin Donuts membuka gerai pertamanya di Indonesia pada tahun 1980-an, tidak ada reaksi keras dari masyarakat yang menentang perusahaan tersebut untuk masuk. Masyarakat cenderung menganggap positif atas usaha perusahaan tersebut dalam memperluas jaringan pasarnya. Mereka justru cenderung merasa senang atas kehadiran Dunkin Donuts. Pengaruh kehadiran Dunkin Donuts di Indonesia. Secara sosial, pengaruh yang dibawa oleh perusahaan Dunkin Donuts tidak membawa dampak yang signifikan bagi pola kehidupan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran MNC dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Masyarakat dinilai akan saling berlomba-lomba dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk dari perusahaan multinasional tersebut untuk penunjuk
strata sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, kehadiran dan keberadaan Dunkin Donuts tidak sampai mengancam eksistensi keberadaan usaha-usaha donat lokal yang ada. Buktinya saja, sampai saat ini kita masih menjumpai penjual-penjual yang menjajakan donat buatan industri rumah tangga ataupun industri kecil, baik di pasar-pasar tradisional, sekolah maupun kantor, warung, serta pedagang-pedagang keliling. Kehadiran Dunkin Donuts dianggap sebagai salah satu varian dari jenis-jenis donat yang lain. Selain itu, adanya segmentasi pasar tersendiri dari Dunkin Donuts membuat eksistensi usaha-usaha donat lokal yang ada tetap terjaga. Produk-produk Dunkin Donuts diantaranya adalah yang pertama, Smile Donut. Smile menjadi salah satu donat paling laris yang dicari di Dunkin Donuts. Tampilannya yang lucu membuat donat varian ini sangat disukai terutama oleh anak-anak. Donat yang satu ini dilapisi dengan krim pisang. Kemudian, di bagian dalamnya diberi kombinasi antara krim pisang dengan vanilla custard. Untuk mempercantik tampilan donatnya, di bagian atas dibuat emoticon smile dari saus coklat. Icy Cool Blueberry Donut. Selain Smile Donut, ada varian donat lainnya yang juga disukai oleh anak-anak, yaitu Icy Cool Blueberry. Donat ini diberi taburan meses berwarna biru yang dibuat dari coklat, rasa blueberry, dan sedikit sentuhan mint. Ketika digigit, kamu akan merasakan rasa yang manis dan sensasi dingin. Yang membuat Icy Cool Blueberry ini terlihat menarik adalah hiasan berupa sepasang mata di bagian atas donat. Hiasan sepasang mata dibuat dari white coklat dan butiran coklat. Kalau dilihat sekilas, Icy Cool Blueberry donat ini mirip seperti emoticon wajah yang takut. Yang ketiga, Strawberry Frost. Strawberry Frost adalah donat yang dilapisi dengan selai susu stroberi. Yang membuat rasanya semakin istimewa adalah adanya taburan sprinkles warna-warni di atasnya. Saat digigit, sprinkles ini terasa pecah di dalam mulut. Rasa selai stroberinya pun tidak terlalu manis sehingga tidak bikin enak. Yang keempat, Black Cheese Topping Donut. Black cheese topping ini juga masuk dalam jenis donat yang harganya lebih mahal dibanding jenis-jenis donat lainnya. Kalau kamu suka perpaduan antara coklat dan keju, kamu pasti menyukai varian donat yang satu ini. Yang kelima, Beef Pastrami Sandwich. Selain menyajikan menu manis, Dunkin Donuts juga menawarkan menu yang tasty untuk penyuka rasa asin dan sedap. Beef Pastrami Sandwich adalah menu yang cukup favorit di Dunkin Donuts. Roti sejenis hotdog diisi dengan daging sapi, keju, dan aneka sayuran. Rempah-rempah dari daging sapinya tidak terlalu pekat sehingga kamu tidak bakalan enak menyantap sandwich ini. Yang keenam, The Doffel. Demam Croffle atau Croissant Waffle membuat Dunkin Donuts merilis menu baru, yaitu The Doffel, yang merupakan gabungan antara donat dan waffle. Ya, menu ini sebenarnya merupakan donat khas Dunkin Donuts yang kita kenal. Hanya saja bentuknya menjadi pipi dan unik karena dicetak menggunakan pembuat waffle. The Doffel ini memiliki tekstur yang hampir serupa dengan croffle, renyah dan garing. Oh iya, The Doffel ini bisa dinikmati dengan berbagai jenis saus cocolan. Ada coklat, hazelnut, peanut butter, dan masih banyak lagi. Selain menyajikan menu makanan, di Dunkin Donuts juga menyajikan menu minuman, yang diantaranya ice coklat. Kalau kamu ingin memesan minuman di Dunkin Donuts, maka pilihlah ice coklatnya.
minuman satu ini malah menjadi primadona di luar negeri sana. Tak sedikit orang yang menyukai cita rasa dari minuman ini. Ice Chocolate dari Dunkin Donuts memang adalah minuman coklat. Namun minuman coklat ini spesial karena rasanya yang manis dan pas, namun tidak bikin enak saat diminum. Brown Sugar Coffee. Selain ice coklat, kamu juga bisa membeli Brown Sugar Coffee dari Dunkin Donuts sebagai teman makan donat favorit kamu. Brown Sugar Coffee ini adalah menu minuman kopi yang rasa kopinya tidak begitu dominan, tapi memiliki rasa manis yang pas. Jika kamu tidak terlalu suka kopi yang strong, maka Brown Sugar Coffee ini bisa jadi pilihan yang tepat. Analisis SWOT Dunkin Donuts. 1. Kekuatan. Yang pertama, kehadiran internasional dengan toko di 42 negara telah mendapatkan kekuatannya secara internasional. Layanan pelanggan, perusahaan telah memperhatikan layanannya. Mereka telah memberikan program pelatihan dan pembelajaran kepada karyawan mereka dan dengan demikian menghasilkan layanan terbaik. Portofolio yang kuat setelah memasuki pasar baru telah menciptakan kesuksesan besar dan dengan demikian telah menciptakan portofolio merek yang sangat kuat. Kelemahan. Pesaing menjadi tempat makan cepat saji yang memiliki pesaing seperti Starbucks itu memiliki pangsa rendah di pasar kopi di pasar luar negeri. Starbucks memiliki lebih dari 40% saham sementara Dunkin hanya memiliki 14% saham di pasar. Waralaba tidak banyak waralaba di seluruh dunia dibandingkan dengan pesaing kami dan memiliki kekurangan dalam kontrol dan manajemen. Nah, yang ketiga, peluang. Peluang Dunkin Donuts diantaranya 1. Tawarkan pilihan yang lebih sehat. Pendapat pesaing Dunkin seperti Burger King meningkat pesat setelah mereka memperkenalkan pilihan nabati yang lebih sehat di menu mereka. Dunkin juga dapat memanfaatkan meningkatnya permintaan akan makanan sehat dengan menawarkan pilihan yang lebih sehat. Kedua, memperluas kehadiran pasar. Dunkin dapat melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungannya. Dunkin harus menambah jumlah toko dan keberadaan pasar untuk menjaring lebih banyak pelanggan. Ketiga, menawarkan lebih banyak variasi. Karena Dunkin kekurangan variasi dalam menunya, Dunkin memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasar bisnis makanan. Rantai dapat mencakup semua jenis makanan di menunya untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Lebih banyak variasi, lebih banyak pelanggan. Keempat, ancaman. Pesaing KFC, Starbucks, McDonald's, dan Burger King adalah pesaing utama yang berkembang pesat. Dengan demikian, kecepatannya juga meningkat. Gaya hidup sehat dengan berubah gaya hidup yang cepat. Orang tahu pelanggan telah mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Permintaan musiman beberapa produk diminta berdasarkan musim seperti musim dingin hanya di musim panas. Pilihan Dunkin Donuts. Strategi waralaba luar biasa. Kekokohan model bisnis diuji pada saat krisis. Strategi waralaba Dunkin meredam dampak pandemi dan memungkinkan perusahaan muncul di sisi lain dengan lebih baik daripada pesaing. Strategi berpusat pada komunitas. Mengadopsi strategi yang berupaya membantu komunitas tidak akan pernah sia-sia. Dunkin baru-baru ini mengumumkan akan memperkerjakan 25.000 karyawan baru sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga agar Amerika tetap berjalan dan bekerja. 4. Branding strategi. Dengan 70 tahun di industri ini, Dunkin selalu tetap relevan bagi konsumen terlepas dari generasinya, mulai dari pemasaran hingga penghapusan donat. Dari nama dan perubahan menunya, perusahaan mengumumkan langkah-langkah strategis untuk memastikannya tetap relevan dengan audiens target.
Kelima, manajemen rantai pasokan yang hebat. Dunkin secara efektif mengelola rantai pasokannya untuk memastikan pengiriman produk yang baru dipanggang dan kopi bubuk tepat waktu ke outlet pilihan pelanggan. Baru-baru ini bergabung dengan tantangan kopi berkelanjutan untuk meningkatkan pasokan kopi berkualitas. Keenam, kebijakan ramah lingkungan. Dalam masyarakat saat ini terancam oleh perubahan iklim. Perusahaan yang mengadopsi kebijakan ramah lingkungan disukai oleh konsumen. Dunkin menetapkan target untuk mengurangi jejak karbonnya dan berhasil mengalihkan semua outletnya dari cangkir polistiren ke cangkir kertas. Tujuan dari strategi pemasaran Dunkin Donuts adalah membuat pelanggan mengetahui merek-merek dengan cara apapun yang memungkinkan. Seluruh strategi pemasaran Dunkin ditunjukkan untuk menarik perhatian pelanggan. Gaya iklan Dunkin Donuts membangkitkan emosi penonton, entah itu kejutan atau tawa. Merek ini menarik basis pelanggan yang luas. Berkat komunikasinya yang tidak biasa, salah satu pelajaran terpenting dari strategi Dunkin Donuts adalah pentingnya komunikasi produktif dengan pelanggan. Merek harus mengetahui peristiwa terkini dan memasukkannya ke dalam strategi pemasaran mereka yang menjadi keunggulan Dunkin Donuts. Sekian video yang kami buat, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Mohon maaf apabila ada yang menyampaikan yang kurang jelas dan tidak dimengerti. Sekian penutup dari kami dan terima kasih sebesar-besarnya.